Pelan-pelan, coba dengerin baik-baik. Kalian denger nggak? Ada suara tangisan pilu yang menyayat hati di tengah malam Jumat Kliwon yang dingin ini? Suaranya bikin bulu kuduk berdiri, kaca jendela bergetar dan kucing tetangga mendadak diam 1000 bahasa. Kalau kalian mikir ini adalah kuntilanak penunggu pohon beringin yang lagi galau karena habis diputusin pacarnya, kalian salah besar, Besti. Selamat datang di Jagat Petualangan Poci, satu-satunya pocong di dunia yang lebih takut wajahnya kusam dan kafannya lecek daripada takut sama sinar matahari. Malam ini, Poci bakal ajak kalian mengungkap sebuah misteri yang jauh lebih ngeri daripada pertanyaan kapan nikah atau kapan lulus yang sering mampir di telinga kalian. Siapkan mental, siapkan camilan, karena hantu malam ini punya masalah yang sangat asam. Malam yang tadinya sunyi di kuburan bahagia, kuburan yang katanya paling estetik karena banyak lampu neon dan nisan warna-warni, mendadak heboh luar biasa. Poci sebenarnya lagi asyik me time. Dia lagi santai telentang di atas rumput Jepang pilihan sambil luluran pakai tanah kuburan organik biar kain kafannya tetap glowing, flawless, dan anti kusam. Poci emang pocong yang sadar kamera. Prinsip hidupnya adalah biar hantu yang penting gaya. Tapi, baru aja dia mau merem nikmatin semilir angin, tiba-tiba ada suara, "Wah!" melengking yang benar-benar ngerusak suasana tenangnya. Suaranya nggak kayak hantu profesional, tapi lebih mirip anak kecil yang balonnya meletus. Poci langsung tegak berdiri, dengan sekali lompatan tentu saja. Dia curiga, jangan-jangan ada hantu magang yang lagi kena ospek atau ada setan senior yang lupa bayar iuran bulanan makanya nagihnya sambil nangis. Sebagai pahlawan desa yang sudah tersertifikasi secara gaib, Poci nggak bisa tinggal diam. Dia ambil senjata andalannya, sebuah raket nyamuk listrik warna hijau neon yang dia beli pas diskon tanggal kembar di toko oren. Dengan gaya ala agen rahasia, Poci mulai melompat zigzag mengendus-endus sumber suara di balik kabut ungu yang mulai menebal. Tapi tunggu dulu, ada yang aneh. Kok baunya bukan bau bunga melati, kemenyan, atau singkong bakar? Kok malah bau aroma jeruk nipis segar yang sangat menyengat? Sesuatu yang sangat absurd sedang terjadi di sini. Setelah melompat melewati 7 nisan dan 1 pohon Kamboja yang lagi rontok, Poci akhirnya menemukan pelakunya. Ternyata itu adalah si tuyul jabrik. Dia lagi duduk lemes, nangis sesenggukan di depan cermin pecah sambil megang kunci Inggris raksasa yang udah karatan. Poci melotot kaget, nyaris aja tali pocongnya copot. "Loh, Yul, lu kenapa? Terus itu apaan di kepala lu?" tanya Poci heran. Usut punya usut, si tuyul ini barusan ngalamin musibah yang bakal masuk sejarah dunia perhantuan. Jadi gini ceritanya, Besti. Semalam, si tuyul ini dapat tugas buat berburu di perumahan elit. Karena dia tuyul yang agak kurang fokus kalau lapar, dia melihat benda kuning berkilau di atas meja makan sebuah rumah mewah. Dalam pikirannya yang polos, dia yakin banget kalau benda kuning itu adalah emas batangan murni sisa simpanan sultan. Tanpa pikir panjang dan tanpa bismillah, dia embat itu benda dan langsung dia makan di tempat. Nggak taunya itu adalah buah lemon super asam kiriman dari luar negeri. Efeknya dahsyat banget. Begitu lemon itu masuk ke mulutnya, rasa asamnya langsung menusuk meroket sampai ke ubun-ubun. Dan ternyata memicu reaksi kimia aneh di sel-sel kulit kepalanya. Hanya dalam waktu 1 malam, hormon rambut si tuyul meledak seketika. Sekarang, dia nggak botak licin lagi, tapi tumbuh 1 lembar rambut jabrik yang panjang, kaku dan tegak berdiri di tengah kepala kayak antena wifi atau menara pemancar sinyal. Si tuyul nangis bombay karena dia takut bakal dipecat dengan tidak hormat dari Persatuan Tuyul Sedunia atau PTS. Dia dianggap pengkhianat estetika botak yang sudah dipertahankan selama ratusan tahun. "Gimana karir gue, Poci? Gue nggak bakal bisa nyuri lagi kalau kepala gue punya antena begini. Gue bakal gampang ketahuan," keluh si tuyul sambil megangin rambut jabriknya. Poci yang sebenarnya pengen ketawa guling-guling tapi merasa kasihan akhirnya turun tangan.
Dia nggak tega lihat teman seperjuangannya depresi gara-gara selembar rambut. Poci pun dapat ide gila. Bukannya dicabut, karena katanya sakit banget kalau dicabut, rambut itu malah dilakban kuat-kuat pakai lakban hitam bekas pembungkus paket, lalu kepala si tuyul dipakaikan topi pesulap mini yang dia temukan di kotak sampah sekolah sulap. Nah, beres. Sekarang lu nggak kelihatan kayak tuyul gagal, tapi lu kelihatan kayak pesulap kecil yang lagi naik daun. Keren kan? Ujar Poci bangga. Si tuyul ngaca dan mendadak senyumnya balik lagi. Dia mulai latihan trik sulap ngilangin koin, yang sebenarnya emang keahlian dia dari dulu. Tapi momen bahagia itu mendadak terganggu sama sinar senter yang tiba-tiba menyambar kegelapan. Ternyata itu satpam komplek yang kumisnya lebih horor dan lebih tebal daripada kain kafan Poci sendiri. Namanya Pak Kumis, satpam yang paling rajin patroli jam 2 pagi cuma buat nyari sinyal wifi. Poci langsung panik level dewa. Gawat, tuyul, cepet lu templok di punggung gue, pura-pura jadi ransel belanjaan, bisik Poci kencang. Poci pun mendadak mati kutu, berdiri tegak dan akting jadi guling hotel bintang 5 yang entah kenapa dibuang warga di tengah kuburan. Pak Satpam yang kebetulan lagi kedinginan melihat Poci. Wah, ada guling putih bersih ini, lumayan buat teman tidur di pos ronda biar nggak kedinginan, gumam Pak Satpam sambil mendekat. Pas tangan Pak Satpam yang kasar itu mau megang kain kafan Poci, Poci udah ngerasa geli banget. Ditambah lagi debu-debu nisan yang berterbangan kena tiupan angin mulai masuk ke hidung Poci yang sensitif. Poci udah berusaha nahan sekuat tenaga, mukanya udah merah padam, tali pocongnya udah gemeteran. Tapi akhirnya pertahanan itu jebol. Hah, hah, acuh! Bersin suci Poci meledak dahsyat banget, lebih kencang dari suara meriam kearbit. Saking kencangnya tekanan udara dari bersin itu, kain kafan Poci mekar lebar ke atas kayak parasut terjun payung yang gagal melipat. Si tuyul yang ada di punggungnya juga ikut terpental ke atas pohon Kamboja. Pak Satpam, jangan ditanya lagi. Dia langsung lompat salto ke belakang, mukanya pucat seputih kertas dan dia langsung lari maraton 1000 meter tanpa henti sambil teriak-teriak manggil emaknya di kampung. Saking kencangnya dia lari, salah satu sepatunya terbang tinggi dan nyangkut di dahan paling atas pohon beringin tua, persis di samping sarang burung hantu. Misi sukses besar Besti. Tangisan misterius itu hilang, berganti dengan suara tawa kecil si tuyul yang sekarang punya identitas baru sebagai tuyul pesulap keren. Pak Satpam juga dapat manfaatnya. Dia dapat olahraga malam gratis yang pasti bikin jantungnya makin sehat dan badan makin atletis untuk patroli besok. Poci pun balik lagi ke tempat tidurnya, lanjutin luluran yang tertunda sambil mikirin, ternyata jadi hantu itu capek juga ya, apalagi kalau lawannya cuma selembar rambut dan buah lemon. Intinya, teman-temanku yang budiman, jadi hantu itu berat banget, penuh drama, banyak masalah skincare, dan sering salah paham sama manusia. Makanya, daripada kalian pusing mikirin misteri yang seram-seram, mending kalian jadi subscriber setia channel ini aja. Di sini hantunya nggak ada yang gigit, cuma hantu-hantu yang butuh kasih sayang dan perhatian. Gak perlu repot-repot nyuri lemon atau dikejar satpam kumis tebal. Kalian tinggal klik tombol merah di bawah, nyalakan loncengnya dan berikan like paling tulus kalian. Kalau kalian gak subscribe dalam 3 detik dari sekarang, Poci gak tanggung jawab ya. Kalau entar pas kalian lagi asyik tidur nyenyak, tiba-tiba jempol kaki kalian mendadak geli sendiri karena dicolek sesuatu yang putih, dingin, dan bau tanah kuburan organik. Sampai ketemu di petualangan Poci selanjutnya yang dijamin makin absurd dan gak masuk akal. Ingat kata Poci, tetap waspada, tetap wangi, dan yang paling penting, tetap kriuk. Dadah Besti!